curhat juga. Alhamdulillah setelah terapin, alhamdulillah langsung orderan saya banyak gitu. Waduh, senang saya kalau baca kayak gini tuh. Terus ya teman-teman ya. Terus bercerita ke teman-teman biar menginspirasi, biar di Republik kita itu nggak ada orang miskin. Ya ada lah, tapi jangan banyak-banyak gitu loh. Betul, Makanya kan kalau orang yang sudah paham ilmunya tuh ada istilah yang kaya makin kaya ya karena itu ya Om Bimo ya. Paham ilmunya, yang miskin nggak mau belajar ilmu. Iya, nggak mau. Wes lah, sementing nak kemangan bendino kan gitu ya Om ya. Oke. Lanjut. Uang kekasih hati selanjutnya. Kemudian melampaui 3D saat ini. Iya, melampaui 3D saat ini. Ini hubungannya dengan Ardan, makasih. Vibrasi yang dipancarkan. Gitu. Jadi banyak orang tuh pengen lepas dari kehidupan saat ini, tapi fokusnya masih kehidupan saat ini yang negatif. Oke. Kayak tadi pun saya perjalanan ke Surabaya, ada yang konsultasi personal gitu. Dari bahasanya saya ini belum dalam nyerap materinya gitu. Jadi saya review lagi, Pak, setiap pagi sudah memancarkan keretapan semesta belum? Gitu. Sudah merasa dilayani semesta belum? Kok masih seperti ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia fokusnya menceritakan sekarang. Finansialnya sedang turun dan lain sebagainya. Nah, ketika itu yang terus dirasakan, sekarang ini kan hasil vibrasi di masa lalu, hasil prasangka di masa lalu, ya kan? Karena Tuhan mengikuti prasangka namanya. Besok akan jadi apa? Kan tergantung prasangka saat ini. Nah, kalau merasa keuangannya tidak baik, menurun drastis dan sebagainya, apa yang akan terjadi nanti? Nah, makanya perlu melampaui 3D saat ini itu artinya realitas saat ini harus dilampaui. Apapun keadaan saat ini, pancarkan kehidupan yang ingin dijalani. Gitu. Jangan mikirin susahnya sekarang terus. Itu yang membuat orang tuh hidupnya gitu-gitu aja. Nggak membaik gitu. Ini hidup ini kayak gini nggak Pak? Enggak. Ya sudah, stop mikirin itu. Pikirkan mau apa yang mau dicapai. Gitu. Saya jadi ingat ya. Pertama kali waktu ketemu Om Bimo itu kan kalau nggak salah di Jogja sih ya. Terus Om Bimo berbicara soal target segala macem gitu ya. Saat itu juga tuh saya langsung bikin target Om. Dan bulan ini tuh terlampaui target itu. Ngeri banget gitu ya. Kesadarannya sudah tinggi. Iya, makanya penting ketemu orang baru yang kemudian vibrasinya lebih tinggi ya, motivasinya lebih bagus daripada kita. Itu penting banget menurut saya. Injek Om. Iya, nular itu. Betul. Oke, saweran di TikTok juga gitu Om. Dulu kan awal-awal nggak ada yang sawer, nggak ada yang nge-give Om ya. Akhirnya ada orang live gitu ya, tak sawer tuh sampai nangis Om. Saking senengnya gitu kan ya. Sekarang teman-teman kalau live ada nge-give cuma nggak berhenti ya. Pokoknya urip iki enak asine nek ngerti ilmune. Kalau tahu dan menjalani. Harus mengalami. Iya. Lanjut Om Bimo. Terus menyelesaikan masalah secara otomatis. Ini gimana ya? Karena kalau dijelaskan ini tidak penuh itu bisa konslet gitu. Karena gini Mas, menyelesaikan masalah yang tidak peduli besar atau kecil. Karena tadi di melampaui di saat itu kan ada teknik mata bayi di situ. Bayi itu kan nggak tahu besar kecil, nggak tahu berat, nggak tahu ringan. Dia tidak akan merasa masalah saya susah gitu loh. Selama merasa masalahnya susah, beban hidupnya berat, ya otomatis tidak berdaya. Jadi di melampaui tadi itu ada teknik mata bayi. Nah, menyelesaikan masalah secara otomatis ini tekniknya simpel Mas. Cuman pakai air putih, gelas sama tutup itu aja. Tapi ada filosofinya dalam. Di situ memancarkan kepada semesta. Ingat ya, ada bagianmu untuk diselesaikan. Aku sudah melakukan bagianku. Bagianmu ya. Nanti pagi hari ada ritualnya lagi, jadi sebelum tidur sama pagi hari. Tapi ini bukan nggak ada sesuatu hal yang disembah atau mantra yang goib, itu enggak. Hanya memberikan simbol aja ya, sama seperti kayak misalkan mau hujan terus kita sapu lidi di atas memberikan simbol-simbol ke semesta, media gitu dan ya. testimoninya banyak Gitu ya. Apa aja contohnya? Contohnya yang problemnya dengan anak, dengan suami, finansial, dengan anak yang biasanya mukulin temennya, nakal tiba-tiba nurut. Yang makannya biasanya susah tiba-tiba beres. Yang suaminya itu jarang di rumah, sering di rumah, dan sering ngasih duit gitu.
dan rezekinya bertambah gitu. Pokoknya ilmunya keren banget, semua harus nonton ini gitu. Oh iya, ya Kak. Oh iya, yang mau daftar Happy Hoki online masih dibuka pendaftaran besok terakhir. Masih bisa ngejar materi ya, silahkan besok baru kita tutup. Silakan teman-teman hubungi saya nanti ya di nomor telepon biasanya. Lanjut, Om Bimo setelah menyelesaikan masalah secara otomatis ada mengartikan atau mengendalikan mimpi. Iya, jadi sambungan dari higher self tadi. Higher self itu sering ngajak komunikasi kita melalui mimpi. Jadi sebenarnya setiap malam itu orang bermimpi, tetapi karena tidak menyadari akhirnya nggak ingat, nggak tahu gitu. Makanya ya kalau kita lihat zaman-zaman Nabi dulu itu kan petunjukan juga banyak yang melalui mimpi. Gitu. Nah, itu dari higher self, rohnya yang ditiupkan. Oh. Itu. Nah, ketika rohnya yang ditiupkan ini majak ngomong, ditanggepin, disadari, ya ini akan semakin intens, Mas. Ngobrolnya makin enak. Ya kayak misalkan kita baru ketemu, saya ngajak ngobrol Mas Indra misalkan nggak pernah jawab atau pura-pura nggak tahu, nggak denger, ya saya akan ogah-ogahan. Tapi ketika itu ditanggapi, nah higher self ini sampai di titik orang itu mimpi sampai dikasih artinya. Dan saya pun mengalami berkali-kali. Bahkan gitu ya? yang di level keempat itu adalah mengendalikan mimpi. Mengendalikan mimpi itu ketika butuh petunjuk bisa request dan nanti di mimpi dikasih solusinya. Iya. Dan tapi saya nggak cuma sekali dua kali. Tapi serius loh, banyak sahabat-sahabat saya yang curhat Om. Curhat dia ketika pasangannya nggak beres gitu ya, dia itu dikasih kode lewat mimpi. Itu berkali-kali. Itu higher self ngajak komunikasi. Oke. Karena higher self itu tahu sebelum kita tahu. Iya. Ketika kedekatannya semakin intens, tidur itu sudah menjadi hal yang. Iya. Ini banyak yang cerita ini. Saya sering mimpi seperti kenyataan. Luar biasa Ngaji Roso dan Mas Bimo. Terima kasih ilmunya. Thank you ya Pak Ardan. Oke, jadi Om, banyak ternyata yang merasakan manfaat dari transformasi knowledge dan experience yang selama ini menjadi sebuah gerakan yang masif dan menjadi kesadaran kolektif, mudah-mudahan ya Om ya. Oke, dari teman-teman semuanya. Lanjut. Oke, setelah itu mengulang pola sukses. Nah, di sini juga sebagai jawaban seseorang akhirnya bisa menemukan teknik terbaik versi dirinya. Teknik terbaik di dunia versi dirinya. Oke. Karena tanpa bermaksud mendiskreditkan konsep dan teori orang lain ya. Iya, betul. Itu ada alumni kelas offline itu ketika gathering di Jakarta baru cerita bahwa dia itu sudah ikut kelasnya Anthony Robin. Kelasnya Anthony Robin? Iya, sudah ikut kelasnya Robert Kiyosaki. Ngeri. Dan ketika dia ikut kelas offline di Jogja, dia membaikkan. Sampai suaminya itu penasaran, siapa sih Bimo? Cari di Google gitu. Karena kamu biasanya ikut kelas nggak se-excited ini gitu loh. Terus kemudian yang suaminya tuh pengen ketemu saya untuk berterima kasih. Iya. Karena semakin mesra sekarang gitu loh. Jadi istrinya ini makin mesra, makin kayak pacaran lagi gitu. Dan istrinya ini visi misi hidup yang terpendam selama ini, akhirnya sekarang membara dan sebentar lagi mau nulis buku. Wow. Sudah nulis buku, sudah direvisi judulnya kemarin, ngobrol-ngobrol luar biasa. Jadi potensi diri yang dibarengi dengan higher self dan intuisi tadi itu sudah nggak kebendung. Gitu. Jadi dia yang selama ini dibatasi oleh dirinya sendiri, itu sudah